Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini admin akan mencoba mereview manga One Piece Chapter 1047. Pertarungan antara Luffy versus Kaido dikabarkan sudah mencapai puncaknya. Lalu nasib negeri Wano kini hanya tinggal ditentukan oleh Momonosuke dalam menggerakkan Pulau Onigashima. Tidak hanya itu, di chapter ini terdapat fakta-fakta baru yang menarik untuk diketahui. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Pertarungan antara Kaido dan Monkey D. Luffy terus berlangsung, seperti yang diperlihatkan dalam beberapa chapter terakhir. Pertarungan di antara keduanya bahkan semakin epik, dengan Luffy yang kini menggunakan kekuatan Gear 5 dari buah iblis Hitoitonomi model Nika miliknya. Luffy memperlihatkan kemampuan barunya dengan Gear 5 tersebut dalam menghadapi Kaido. Terbukti bahwa Kaido memang nampaknya cukup kewalahan menghadapi kekuatan awakening dari Luffy tersebut. Kaido nampak tidak percaya bahwa ada buah iblis yang memiliki kekuatan mengerikan dan luar biasa seperti itu. Dan Kaido pun sepertinya tidak terlalu terpengaruh banyak dengan kekuatan baru Luffy itu. Kaido nampak masih mampu berdiri untuk menghadapi Luffy. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya di chapter 1047? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai. Dari covernya kita bisa melihat Momonosuke dalam mode Zoannya sedang berada di pantai menikmati momen bersama kru topi jerami. Banyak yang menduga bahwa Oda Sensei memberikan petunjuk kalau Momonosuke bakal bergabung dalam bajak laut topi jerami. Namun admin tidak setuju dengan pendapat itu. Walau pendapat itu sepertinya masuk akal, kita sudah sering melihat Vivi di cover story chapter beberapa kali. Namun dia tidak pernah secara resmi bergabung sebagai kru topi jerami. Jadi menurut admin, Momonosuke hanya melakukan beberapa perjalanan dengan kru topi jerami, sama seperti apa yang dilakukan oleh Vivi pada waktu itu. Chapternya sendiri dibuka dengan momen flashback dari Momonosuke. Dalam flashback tersebut kita melihat apa yang terjadi saat istana Oden terbakar, dan kemudian bagaimana Momonosuke sebelum kemudian dia dikirim ke masa yang akan datang. Momo nampak ragu sebelum Toki mengirimnya ke 20 tahun yang akan datang, karena dia merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk menanggung beban yang berat. Namun Momo merasa tersentuh dengan apa yang diucapkan oleh Kinemon. Dia mengatakan bahwa seluruh Red Scabbard lebih memilih mati dalam pertempuran melawan Kaido dibandingkan tewas terbakar di istana tersebut. Akhirnya itu yang membuat Momo setuju untuk bisa pergi ke masa yang akan datang. Sejujurnya admin sangat suka scene ini, karena di sini kita ditunjukkan bagaimana beratnya seorang anak yang berumur 8 tahun harus menentukan pilihan hidup dan matinya banyak orang. Namun Momo pun saat ini nampak ragu untuk bisa mengeluarkan awan api, sedangkan jarak Onigashima sudah semakin dekat ke ibu kota bunga. Tapi admin tidak sabar melihat Momonosuke menghentikan Onigashima di depan seluruh masyarakat negeri Wano. Ini bakal menunjukkan bahwa dia layak menjadi shogun anak dari Kozuki Oden. Selanjutnya, Luffy kembali memamerkan teknik terbarunya yang merupakan bagian dari Gear 5 Luffy. Pada panel terakhir chapter 1046 kemarin, kita melihat Luffy nampak melayang di udara sambil memegang petir dan mengarahkan petir tersebut kepada Kaido. Kita akhirnya tahu apa nama teknik yang digunakan oleh Luffy terhadap Kaido. Dengan mengandalkan petir yang dia ambil dari langit, yaitu Gomu Gomu Thunder. Kita akhirnya tahu apa nama teknik yang digunakan oleh Luffy terhadap Kaido dengan mengandalkan petir yang diambil dari langit, yaitu Gomu Gomu no Thunder. Terdapat sebuah momen menarik yang muncul di tengah-tengah pertarungan Kaido dan Luffy kali ini. Kaido yang sudah melihat bagaimana upaya Luffy mengalahkannya, juga bagaimana usahanya untuk membuat Wano kembali terbebas, mencoba untuk menyinggung kembali apa yang pernah dilakukan atau dicapai oleh Roger dulu. Menurut Kaido, kemampuan buah iblis bukan hanya menjadi satu-satunya jalan untuk meraih semuanya. Kita bisa berkaca kepada Roger yang bukanlah seorang pengguna buah iblis, namun dia bisa melampaui semuanya. Apakah artinya Kaido memang menghormati Roger karena kemampuannya? Mengapa kemudian Kaido begitu terobsesi dengan buah iblis jika memang berpendapat bahwa kekuatan haki pun mampu melampaui semuanya seperti halnya Roger? Menarik tentunya melihat bagaimana Kaido menyinggung Roger terkait pertarungan ini. Kemudian di chapter sebelumnya, Hiyori sempat menancapkan paku batu laut kepada Kurozumi Orochi yang membuatnya tidak bisa bertransformasi ke wujud Zoannya. Efeknya, dia tidak berkutik saat terkena runtuhan istana Kaido dan juga saat terkena api Kazenbo. Sempat disangka tewas, ternyata sesuatu yang luar biasa terjadi di chapter ini, di mana paku batu laut di kepala Orochi terlepas. Akhirnya Orochi pun bisa kembali mengakses kekuatan Zoannya. Orochi yang marah pun akhirnya mencoba membawa Hiyori tewas bersamanya. Namun masih belum diketahui apa yang akan terjadi kepada Hiyori. Apakah memang Hiyori akan ikut tewas bersama Orochi, atau justru Hiyori akan memberikan perlawanan kepada Orochi yang membuat Orochi akhirnya tewas? Selama ini Hiyori diperlihatkan tidak pernah bertarung melawan siapapun meskipun dia memiliki hasrat untuk menghabisi Orochi. Tetapi admin sepertinya mempunyai firasat bahwa Denjiro yang bakal menyelamatkannya. Ini karena kita sudah lama tidak melihat Denjiro di beberapa chapter belakangan ini. Namun mungkin ini juga waktu yang tepat untuk Denjiro kembali memenuhi janjinya untuk melindungi Hiyori dan menghabisi Orochi. Dan di akhir chapternya kita melihat bagaimana Momonosuke sempat berbicara dengan Luffy.
Luffy kembali pergi ke langit dan kemudian muncul dalam ukuran yang sangat besar, khususnya pada bagian lengannya. Bahkan bisa dibilang, ukuran lengan Luffy jauh melebihi ukuran Pulau Onigashima. Luffy mengatakan kepada Momo bahwa dia hendak mengakhiri semuanya. Menurut Luffy, Pulau Onigashima ini justru mengganggu. Meskipun begitu, Luffy mempercayakan apa yang akan terjadi setelahnya kepada Momonosuke. Apakah artinya Luffy akan mengalahkan Kaido sekaligus juga menghancurkan Onigashima? Melihat dari intensinya, sepertinya Luffy sudah muak dengan semuanya dan ingin segera mengakhiri pertarungannya. Akhirnya memang bukan hal mustahil jika kemudian Luffy ingin menghancurkan Onigashima. Pertarungan antara Luffy melawan Kaido sepertinya sudah mulai mencapai titik akhir di ceritanya, di mana mungkin akhirnya kita akan melihat siapa yang menjadi pemenang dari pertarungan tersebut. Tetapi tentunya semua itu belum pasti, di mana Oda Sensei mungkin saja menghadirkan berbagai plot twist lainnya. Oke, sekian review chapter 1047 kali ini. Karena chapter ini luar biasa, admin memberikan rating 9/10 untuk chapter kali ini. Oh ya, kemungkinan minggu depan manga akan libur, bukan karena ada break dari Oda Sensei, namun break karena Golden Week dari WSJ atau Weekly Shonen Jump. Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya pada chapter yang akan datang. Silakan kirim pendapat kalian tentang chapter 1047 ini di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. And see you on the next video, nakama.